Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Musdalifah Misbah and I'm from English Department of IAIN Parepare. In this video, I will explain to you all about analytical exposition text. So, enjoy watching. Jadi, hal yang pertama yang harus kita ketahui adalah definition atau definisi dari analytical exposition text, yaitu teks argumentatif yang menyajikan pendapat penulis yang didukung dengan ide-ide pendukung yang logis, atau bisa juga diartikan berisi pemikiran penulis tentang hal-hal yang terjadi di sekitarnya, baik itu benda, kejadian, ataupun tempat, dan lain-lain. Jadi tujuannya di sini adalah untuk mengajak atau merayu pembaca untuk percaya dengan apa yang disampaikan. Selanjutnya adalah structure text. Di sini structure analytical exposition terbagi menjadi 3, ada thesis, arguments, dan reiteration atau conclusion. Jadi tesis itu merupakan topik utama yang ingin penulis utarakan, sedangkan arguments itu pendapat untuk mendukung topik utama. Jadi semakin banyak pendapat, semakin banyak argumen yang disampaikan, maka semakin meyakinkan topik yang dia bahas. Dan selanjutnya adalah reiteration, atau biasa juga disebut kesimpulan atau conclusion. Bagian ini adalah penegasan kembali posisi dan pendapat penulis terhadap topik utama. Dan untuk lebih jelasnya, silahkan perhatikan penjelasan berikut ini, yaitu penjelasan dari tesis, arguments, dan reiteration, atau biasa disebut dengan kesimpulan. Okay, next is expression for writing analytical exposition text. Ya, di sini sudah ada beberapa kalimat yang biasa dipakai untuk expression analytical exposition text. Lalu keempat adalah grammar focus. Nah, di sini sudah ada penjelasannya menggunakan simple present tense ditandai dengan adanya thinking verbs, juga menggunakan kata sambung internal untuk menghubungkan argumen. Contohnya adalah addition atau penambahan seperti besides, further, dan lain-lain. Terus ada time atau waktu, misalnya first, second, third, next, then, dan seterusnya. Dan for your information, bukan hanya di artikel atau koran saja kita bisa menemukan analytical exposition, tapi bisa juga ditemukan di dalam jurnal, karya ilmiah, dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita langsung saja berpindah kepada contohnya. Example 1 yang berjudul Why We Shouldn't Waste Food. Mengapa kita tidak boleh membuang makanan? Bisa kita lihat di sini ada satu paragraf yang merupakan tesis, yaitu tesis tadi sudah kita bahas merupakan topik utama yang ingin penulis utarakan. Jadi yang artinya tesis yang pertama ini, pemborosan makanan adalah masalah besar dan perlu diberhentikan. Membuang-buang makanan berdampak buruk bagi bumi dan lingkungan, membuang-buang uang, dan membuang-buang sumber daya. Jika kita semua bekerja sama, masalah pemborosan makanan ini bisa diubah. Oke, selanjutnya di sini ada arguments. Argumentsnya terdiri lebih dari satu. Di sini kita lihat ada 3 arguments. Perlu kita ketahui, arguments itu adalah pendapat untuk mendukung topik utama. Semakin banyak argumen yang ditampilkan, pembaca akan semakin percaya bahwa topik yang dibahas merupakan yang membutuhkan perhatian atau merupakan topik penting.
Nah, di sini kita bisa baca argumen pertama, yaitu to start with wasting food is bad and destructive for the earth environment. When food rots with other organics in landfill, it gives off methane gas, which is 25 times more powerful than carbon pollution. Food waste can also cause infestation of rodents, which can cause disease and sickness to spread to everyone. It is also unjust that we toss out perfectly good exist food while people in the world are dying every second. Jadi artinya firstly di sini pertama-tama membuang makanan itu buruk dan merusak lingkungan bumi. Ketika makanan membusuk dengan bahan organik lainnya di TPA, ia mengeluarkan gas metana yang 25 kali lebih kuat daripada polusi korban. Limbah makanan juga dapat menyebabkan infestasi hewan pengerat yang dapat menyebabkan penyakit dan penyakit menyebar ke semua orang. Juga tidak adil jika kita membuang makanan yang sangat baik dan berlebih sementara orang-orang di dunia ini sekarat setiap detik. Nah, dari terjemahan tadi kita bisa tahu bahwa penulis ingin meyakinkan pembaca atau pendengar bahwa apa yang disampaikan itu meyakinkan. Nah, semakin banyak argumen yang ditampilkan, maka semakin meyakinkan opini tersebut. Begitupun dengan kalimat secondly dan lastly di sini, ini merupakan salah satu argumen yang bisa meyakinkan para pembaca atau pendengar. Ini argumen terakhir, artinya membuang-buang makanan menyia-nyiakan sumber daya. Saat Anda membuang makanan, Anda juga membuang semua yang membantu membuatnya. Nah, ini adalah argumen terakhir. Dan selanjutnya, biasanya analytical exposition itu terdiri dari lebih dari satu argumen. Semakin banyak itu semakin baik, dan biasa juga berisi tentang menurut para ahli dan hal-hal yang meyakinkan para pembaca atau pendengar. Dan selanjutnya di sini ada reiteration atau biasa disebut kesimpulan atau conclusion. Nah, di sini we need to stop buying food we don't need and then waste. If we buy food, we must make sure we eat it. Wasting food is not sustainable for our earth. Waste is our money, and waste is money valuable resources. Nah, di sini artinya kita harus berhenti membeli makanan yang tidak kita butuhkan dan kemudian membuangnya. Jika kita membeli makanan, kita harus memastikan bahwa kita memakannya. Membuang-buang makanan tidak berkelanjutan untuk bumi kita, membuang-buang uang kita dan menyia-nyiakan banyak sumber daya yang berharga. Nah, itu adalah conclusion dari ini adalah penegasan ulang dari apa yang ingin disampaikan penulis atau biasa disebut kesimpulan. Sebelum saya tutup pembahasan kali ini, saya ingin menjelaskan ulang apa itu analytical exposition. Jadi, dalam bahasa Indonesia, analytical exposition itu teks argumentatif yang menyajikan pendapat penulis yang didukung dengan ide-ide pendukung yang logis. Nah, di dalam analytical exposition itu ada yang namanya tesis, arguments, dan reiteration. Tesis itu topik utama yang ingin penulis utarakan, dan arguments itu pendapat untuk mendukung topik utama. Jadi semakin banyak argumen semakin baik, semakin meyakinkan. Dan terakhir itu reiteration, penegasan kembali pendapat penulis terhadap topik utama. Nah, ini reiteration ini menjadi paragraf penutup dan menjadi kesimpulan. Itulah tadi penjelasan tentang analytical exposition. Semoga dapat bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.